Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya ingin membagikan informasi dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada bulan Juli 2020, yang mana ini merupakan revisi yang kelima. Jadi memang pengetahuan itu terus berkembang, kemudian tentunya berdampak kepada informasi yang menjadi berubah. Kalau dulu kita mengenal yang namanya OTG, PDP, ODP gitu. Sekarang istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi dan kita harus tahu tentang perubahan itu. Sekarang dikenal dengan suspek, kemudian dikenal dengan probable, ya. Jadi perubahan itu kita harus tahu. Nah, kita harus tahu dulu tentang istilah. Nah, karena kalau kita mau bicara tentang informasi utuh terkait dengan COVID-19, kita harus paham, kita harus mengalami persamaan persepsi dulu tentang istilah-istilah ini. Nah, saya akan mulai dari apa saja sih istilah-istilah yang akan kita pahami di sini. Kita harus kenal suspek, probable, konfirmasi, pelaku perjalanan, diskader, kontak erat, selesai isolasi. Kita harus tahu dulu. Kalau kita bicara tentang suspek, apa sih maksudnya? Kalau kita bicara tentang probable, apa sih maksudnya? Ya, jadi kita mulai dari pengenalan istilah terlebih dahulu. Mari kita bahas tentang suspek terlebih dahulu. Nih, suspek. Kita akan memahami hal utama dari suspek ini adalah ISPA-nya dulu ya. Jadi ISPA itu adalah orang yang mengalami demam dengan suhu bisa 38 atau lebih. Atau dia sudah sembuh dari demam, pernah mengalami demam, tapi tetap mengalami gejala saluran bernapas, misalnya dia ada batuk, sesak, sakit menelan, pilek, kemudian ada mungkin mengalami pneumonia. Itulah disebut dengan ISPA, ya. Nah, kalau orang itu mengalami ISPA dan di dalam 14 hari atau 2 minggu terakhir itu dia tinggal di daerah yang memang melaporkan transmisi lokal, ya. Bisa tinggal, bisa ada riwayat perjalanan gitu, ya. Maka statusnya akan menjadi suspek. Ya, kalau kita sudah di Kota Medan, ya jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami demam, batuk, sesak, kemudian tinggal di Kota Medan dengan sudah ada laporan transmisi lokal, maka dia akan menjadi suspek. Yang kedua adalah orang yang mengalami ISPA dan dalam 2 minggu terakhir ada riwayat kontak, jadi berhubungan dengan orang yang sudah punya status sebagai terkonfirmasi gitu. Jadi dia sudah diperiksa swabnya, hasilnya positif COVID, dan orang itu ada kontak langsung. Dan setelah itu dia mengalami demam, batuk atau ISPA tadi, maka dia akan naik statusnya menjadi suspek. Atau dia mengalami ISPA yang berat, jadi sudah sesak berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, ya, tapi tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi sudah mengalami demam dan sesak dan butuh rumah sakit yang tidak ada penyebab lain, maka dia akan dianggap suspek. Itu adalah status suspek yang kita harus tahu definisinya. Setelah suspek, naik lagi levelnya menjadi probable. Nah, ini sudah sangat berat. Jadi misalnya dia sudah ISPA dengan kondisi yang sangat sesak, sudah mengalami acute respiratory distress syndrome, atau mungkin dia meninggal dengan gambaran yang khas COVID walaupun hasilnya belum keluar PCR-nya. Nah, ini harus kita bisa pahami karena masih banyak orang yang menganggap bahwa kalau PCR-nya belum keluar, kemudian rapid-nya non-reaktif, tidak COVID, maka kalau sudah meninggal, maka mayatnya ingin diambil keluarga. Padahal kalau statusnya sudah probable, walaupun hasil belum keluar, dia memiliki gejala klinis yang khas COVID, maka dia akan dilakukan protokol COVID. Ya, pemulasarannya ya dengan protap COVID, dia harus dikebumikan dengan protap COVID. Disemayamkan juga di pemakaman yang telah
ditetapkan untuk pasien-pasien COVID. Jadi memang kita harus tahu, walaupun hasil PCR-nya belum keluar, tapi tetap dia akan dianggap COVID karena memang statusnya probable. Jadi kita akan pahami nanti di sini bahwa ya, yang menentukan seseorang itu COVID atau tidak COVID itu bukan rapid. Rapid bukan untuk menentukan diagnostik. Ya, itu nggak tahu ya kenapa kok dijadikan pegangan saat ini untuk screening. Padahal masih banyak nih ketahuan ya orang yang rapidnya non reaktif tapi swabnya positif. Ya, jadi memang rapid saat ini tidak menjadi acuan untuk diagnostik. Jadi seseorang dikatakan positif tidak positif itu setelah dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi bukan dari hasil rapid. Itu masih banyak. Jadi jangan senang dulu ketika saya sudah rapid non reaktif gitu. Begitu juga dengan yang reaktif gitu. Jangan takut dulu gitu karena rapid tidak menjadikan bahan diagnostik. Yang menentukan adalah PCR. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab, baik itu melalui orofaring maupun itu dari nasofaring, dari tenggorokan ataupun dari hidung. Kemudian swabnya itu diperiksa dengan PCR. Nah, nanti dinilai apakah dia positif atau tidak. Nah, baru di situ kalau positif dia dikatakan terkonfirmasi. Kalau negatif maka dia negatif. Gitu. Nah, konfirmasi pun baru kita lihat secara klinisnya dia bergejala atau tidak bergejala. Nah, yang tidak bergejala itulah yang dulu disebut dengan OTG. Jadi sekarang disebut dengan konfirmasi asimptomatik. Kalau yang bergejala baru konfirmasi dengan simptomatik, dan gejala pun dibagi lagi, dia termasuk yang ringan, sedang atau berat. Nah, ini kontak erat ini perlu untuk dipahami. Kenapa? Karena jika seseorang itu diperiksa swabnya dan hasilnya positif, maka akan dilakukanlah proses penelusuran. Ya, siapa saja yang diperiksa? Ya tentu orang-orang yang punya riwayat kontak erat dengan yang positif, supaya kita bisa melacak orang-orang yang positif dan kemungkinan tertular. Jadi di tracing, ditelusuri orang-orang yang pernah kontak erat dengan orang yang positif itu, supaya nanti ya dia bisa langsung mengisolasikan dirinya dan tidak menularkan ke orang lain lagi. Nah, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu statusnya menjadi kontak erat? Yaitu adalah ya orang yang punya riwayat kontak dengan kasus yang probable tadi, atau orang yang sudah positif corona. Jadi yang orang kontak erat bukan yang dinilai dia kontak dengan yang suspek, tapi yang probable atau yang konfirmasi. Tadi sudah saya jelaskan apa itu probable, apa yang konfirmasi. Nah, jika dia ada kontak erat dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu pertemuan lebih dari 15 menit. Ya. Jadi saya ada kemarin itu ada duduk sama dia setengah jam lah sama dia. Ternyata dia positif ya. Maka status saya adalah kontak erat dan saya perlu untuk dilakukan proses tracing. Kemudian saya sebelumnya sama dia ada nih salaman, pegangan tangan, cipika-cipiki gitu dengan orang yang konfirmasi. Nah, maka status saya adalah kontak erat juga. Atau saya kemarin ada mengunjungi dia ke rumah sakit, tapi saya tidak pakai masker. Atau saya merawat orang yang ya misalnya keluarga saya ini tidak pakai APD, saya sulangi dia, saya gantikan pakaiannya, saya kompres ya, waktu dia demam saya tidak pakai APD. Tapi setelah diperiksa ternyata dia hasilnya swabnya positif. Nah, saya termasuk orang yang kontak erat. Kemudian situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko. Jadi misalnya begini, saya tinggal di suatu kosan yang dimana kosannya itu mungkin orang yang kos di situ ada 20 orang, misalnya ada 20 kamar. Mungkin satu kamar bisa ada 1-2 orang. Saya misalnya di lantai 2. Ya, tapi di lantai 1 itu ada yang positif. Walaupun saya tidak pernah ketemu dia seperti yang nomor 1, saya tidak ada merawat dia seperti yang C. Kemudian saya tidak ada bersalaman seperti dia. Ya. Tapi karena saya tinggal di tempat yang sama, kemungkinan saya akan menggunakan hal yang bersinggungan dengan dia. Saya akan berjalan di tempat dia berjalan, ya. Kemudian saya mungkin saja ke tempat
kamar mandi yang dimana dia mungkin singgah dan saya juga berisiko berada di tempat yang sama dengan dia, maka status saya akan tetap dianggap sebagai kontak erat. Ya, nah, untuk apa kita diketahui statusnya? Ya, dan bagaimana penilaian status saya ini, berapa lama periodenya? Periodenya begini. Dia diukur dulu apakah orang yang probable atau terkonfirmasi itu adalah orang yang bergejala atau tidak bergejala. Misalnya bergejala, ya, maka status orang yang kontak erat tadi dihitung dari 2 hari sebelum dia bergejala dan 14 hari setelah dia timbul gejala. Ya, jadi misalnya, ya, kawan saya ini yang bergejala misalnya demam, ya, batuk, saya ada ketemu dengan dia hari ini gitu. Kemudian besok dia demam, batuk, pilek. Kemudian lusanya dia periksa swab, hasilnya kemudian 3 hari setelah swab positif. Jadi dihitung bukan, kontak erat itu bukan dihitung dari setelah hasilnya keluar, tapi dari 2 hari sebelum gejala. Nah, saya termasuk orang kontak erat karena saya sehari sebelum dia bergejala baru berkontak dengan orang itu. Ya. Nah, maka saya akan diperiksa juga, saya akan di tracing juga, ya, karena status saya sebagai kontak erat hingga 14 hari, ya. Nah, atau kalau dia tidak bergejala, maka saya akan di tracing juga kalau saya ada berkontak dengan dia 2 hari sebelum saya berkontak dengan dia dan 14 hari. Jadi kalau saya misalnya ada kontak tapi saya tidak ada mengalami gejala, ya maka status saya hanya kontak erat. Tapi kalau setelah saya kontak tapi saya menimbulkan gejala, maka status saya naik menjadi suspek. Nah, ini kalau pelaku perjalanan, ya tentu ada orang yang jalan ke luar negeri, ya, dari dalam maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Discarded ini, ya, statusnya digugurkan, tapi ini bukan untuk yang konfirmasi. Discarded ini hanya akan menggugurkan status seseorang yang suspek maupun yang kontak erat, ya. Jadi bukan kasus yang konfirmasi. Jadi kapan digugurkan statusnya sebagai suspek, kapan dikatakan dia gugur statusnya sebagai kontak erat? Nah, kalau orang yang suspek, tadi dikatakan orang yang suspek, dia adalah orang yang mengalami ISPA dan ada riwayat kontak, kemudian ada riwayat jalan ke daerah yang zona transmisi lokalnya ada penularan, ya. Nah, kemudian dia hari pertama dan hari kedua setelah gejala kan diperiksa PCR. Kalau dari PCR-nya 2 kali berturut-turut dia tidak dikatakan positif atau hasilnya dikatakan negatif, maka otomatis statusnya gugur. Nah, jadi misalnya nih, saya ada kontak dengan, ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID gitu. Kemudian saya mengalami demam batuk. Nah, setelah saya demam batuk, saya periksa swabnya 2 kali, hasilnya langsung negatif dalam waktu 24 jam, maka otomatis ya gugur status saya. Jadi saya tidak perlu lagi menyandang status suspek, ya. Atau kalau status saya kontak erat, saya tidak punya gejala setelah saya kontak dengan orang yang positif, maka saya menyelesaikan masa isolasi, masa karantina selama 14 hari. Dan setelah 14 hari saya tidak ada mengalami gejala misalnya, maka status saya akan gugur sebagai kontak erat. Itu penting, ya. Jadi ini penting diketahui supaya kita bisa tahu, ya, kalau ada orang lain yang memang ada riwayat kontak erat, kapan kita bisa mendekat pada dia, kapan dia disuruh isolasi, atau sebaliknya kalau kita mengalami status kontak erat, kapan kita harus bisa bersosialisasi, bisa beraktivitas kembali, kapan kita memang harus berada di masa karantina. Ini penting. Kemudian istilah yang harus kita pahami adalah masa selesai isolasi. Nah, kalau yang tadi status discarded adalah untuk orang yang suspek dan kontak erat. Kalau yang selesai isolasi ini untuk orang yang konfirmasi atau orang yang probable. Misalnya, orang yang konfirmasi asimptomatik, dia hanya dilakukan isolasi mandiri. Jadi kalau dia udah hasil swabnya positif, kemudian tidak bergejala, kemudian dia tidak perlu untuk dilakukan
cek ulang swab gitu. Cukup dia mengalami isolasi saja selama 10 hari setelah dia pengambilan spesimen. Jadi kalau dia sudah misalnya tanggal 1 dia periksa swab, maka tanggal 10 harinya tanggal 11 dia sudah dikatakan selesai masa isolasinya, ya. Jadi sudah tidak lagi menyandang sebagai konfirmasi. Jadi lihat di bawah ya, pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi. Jadi kalau sudah selesai isolasi dia tidak bergejala, otomatis dia akan dikatakan sembuh. Ya. Nah, bagaimana kalau kasus probable dan orang ini konfirmasi dengan gejala ringan sedang? Ya, ringan sedang sebenarnya. Kalau berat kritis masuk ke bawah. Tidak dilakukan pemeriksaan, ini tidak perlu dilakukan, tetap tidak perlu dilakukan PCR, follow up RT-PCR. Dia cukup melakukan isolasi selama 10 hari sejak tanggal gejala itu muncul, ditambah 3 hari lagi setelah hilang gejala demam dan napasan atau ispanya. Jadi misalnya saya mulai demam ini tanggal 1, kemudian dihitung 10 hari tanggal 11, walaupun saya demam batuk pada ini bergejala ya, demam batuk pilek gitu. Kemudian ditambah lagi nih masa isolasi saya, kalau tidak bergejala kan 10 hari selesai. Nah, kalau bedanya ini orang yang bergejala ditambah lagi 3 hari setelah demam atau batuk pileknya hilang, ya. Jadi 3 hari setelah itu maka dikatakan sembuh. Nah, bagaimana kalau probable dengan gejala atau konfirmasi dengan gejala berat? Maka ini perlu untuk dilakukan PCR yang berikutnya. Nah, setelah di PCR baru dia isolasi ditambah 3 hari minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam. Jadi ini memang jadi bedanya yang pertama konfirmasi tanpa gejala dia tidak perlu PCR, cukup 10 hari isolasi dia kemudian dikatakan sembuh kalau tetap tidak bergejala selama 10 hari. Nah, kemudian yang konfirmasi sedang ringan itu ringan sedang atau probable dia dilakukan isolasi selama 10 hari ditambah 3 hari bebas demam atau batuk pilek, tidak juga dilakukan PCR ulang. Nah, kalau yang berat, konfirmasi berat atau kritis atau konfirmasi probable atau dengan kasus probable, maka orangnya perlu untuk dilakukan PCR sekali lagi sampai negatif, ya, baru ditambah isolasi 3 hari setelah tidak lagi mengalami gejala demam dan gangguan pernapasan. Nah, ini alurnya secara ringkasannya. Jadi kalau tadi orangnya suspek dengan kriterianya tadi sudah dijelaskan, maka hari pertama dan hari kedua dia harus dilakukan swab, ya. Sambil menunggu hasilnya swab, maka dievaluasi dia gejalanya ringankah, sedangkah, beratkah. Kalau dia ringan cukup isolasi mandiri, kalau sedang dia perlu untuk bantuan dirawat di rumah sakit, kalau berat dia harus rumah sakit yang memang punya sumber daya baik itu orangnya maupun alat-alat kesehatannya di tempat yang ditentukan. Nah, baru nanti ya kita bisa nilai apakah dia probable, apakah dia hasilnya keluar. Kalau keluar berarti dia nanti misalnya positif, dia terkonfirmasi, atau kemudian dia akan gugur kalau dia hasilnya negatif. Kontak erat, tadi saya katakan kontak erat, jadi dia tidak ada gejala dan dia ada riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probable. Nah, kalau dia tidak ada gejala, maka dia hanya melakukan pemantauan selama 14 hari, ya. Kecuali nih kalau misalnya ada kontak eratnya petugas kesehatan, dia langsung dilakukan PCR karena dia tidak boleh dilakukan isolasi karena tenaganya masih dibutuhkan untuk melakukan perawatan kepada pasien. Jadi dia kalau negatif dia langsung boleh kerja, kalau dia positif ya dia harus dilakukan penanganan secara pasti, ya. Jadi penanganan secara terkonfirmasi, jadi tidak boleh menunggu-menunggu. Dia dilakukan karantina mandiri, dievaluasi selama 14 hari. Kalau dia bergejala statusnya jadi suspek, kalau dia kemudian diperiksa hasilnya, kalau suspek dia diperiksa dia bisa saja konfirmasi, atau kalau dia tidak ada bergejala, tidak dilakukan swab, tidak ada hasil konfirmasi, tentunya
dalam waktu 14 hari statusnya akan gugur. Nah, kasus probable ini tadi kalau keluhan ispanya berat tapi hasilnya belum keluar, maka dia harus dirawat di rumah sakit rujukan. Kemudian tadi sesuai dengan selesai isolasi tadi sudah dijelaskan ya, kalau dia sembuh atau dia meninggal. Nah, kalau kasus konfirmasi, nah ini kita akan evaluasi dia bergejala kah, tidak bergejala. Kalau tidak bergejala tadi dikatakan dia cukup isolasi sendiri di rumah selama 10 hari, tidak perlu dilakukan follow up PCR, ya selesai dikatakan sembuh. Kalau gejala ringan demam batuk sesak saja, demam batuk pilek tidak ada sesak di sini, yaitu isolasi tetap di rumah, tetap tidak perlu untuk dilakukan follow up selama tadi ya 10 hari ditambah 3 hari bebas demam, batuk atau gangguan pernapasan. Tadi dikatakan selesai isolasi dan dikatakan sembuh. Gejala sedang, ya kalau ini ada sesaknya maka diperlu di rumah sakit darurat, ya rumah sakit terdekat lah ya. Kemudian tidak perlu untuk dilakukan RT-PCR, ya kemudian dievaluasi apakah selama penanganan nanti ya ini sama seperti tadi, semuanya tanpa gejala atau gejala ringan ya dievaluasi bisa sembuh atau dia malah meninggal. Nah, kalau selesai isolasi dia tidak ada gejala berat, selesai gejalanya hilang maka dikatakan sembuh. Nah, kalau dia gejala berat maka dirujuk ke rumah sakit rujukan yang memang punya SDM dan alat yang mumpuni menangani kasus COVID seperti ventilator gitu ya. Kemudian nah kalau ini perlu untuk dilakukan follow up, jadi perlu dicek lagi ya swabnya untuk menentukan dia apakah masih positif atau negatif. Nah, ini ada sedikit yang perlu kita ketahui untuk statusnya, kapan dia harus isolasi mandiri, kapan di rumah sakit, kapan darurat, kapan di rumah sakit rujukan. Jadi kalau statusnya dia hanya kontak erat, kalaupun konfirmasi tapi dia asimptomatik tak bergejala, atau dia kondisi ringan tanpa komorbidnya misalnya tidak ada penyakit penyerta seperti gula, demam, DM, hipertensi, ya, maka dia cukup isolasi mandiri di rumah saja, ya, di rumah. Tentu dia harus bisa tetap berkomunikasi dengan dokter, perawat, tenaga kesehatan ya di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kapan dia kalau dirawat di rumah sakit darurat, ya kalau dia sudah ada gejala ringan atau konfirmasi ya penyerta ya, jadi walaupun dia ringan ataupun dia konfirmasi tanpa gejala tapi dia memiliki penyakit penyerta komorbid ya, tadi seperti demam, tensi ya, itu perlu untuk dilakukan diisolasinya di rumah sakit darurat. Atau dia tidak ada komorbid misalnya, tapi dia risiko tinggi karena usia di atas 60 tahun, walaupun gejala ringan, walaupun asimptomatik ataupun kontak erat saja, tapi dia punya riwayat tapi usianya lebih dari 60 tahun. Atau kalau dia keadaannya suspek, gejala ringan, konfirmasi gejala ringan yang memang tidak memiliki tempat yang memadai ya, misalnya rumahnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri ya, ini disediakan pemerintah rumah sakit, ini rumah sakit darurat ya. Kalau rumah sakit yang memang rujukan ya, memang sudah disiapkan untuk menangani kasus-kasus pasien COVID ya, ini kalau dia suspek dengan komorbid yang tidak terkontrol, jadi gulanya sampai 300, 400, tensinya 180, 170, itu diastolnya mungkin per 100, per 110, ini memang harus di rumah sakit walaupun dia suspek ya, dia harus rumah sakit rujukan ya, apalagi dengan suspek dengan gejala berat ya, probable ya. Kemudian gejala sedang dengan komorbid yang tidak terkontrol, apalagi dengan kasus konfirmasi gejala berat. Jadi ini harus ditahu ya, kapan dia cukup isolasi mandiri di rumah, kapan dia perlu ke rumah sakit darurat, kapan dia perlu ke rumah sakit rujukan. Nah, ini sedikit informasi yang harus kita tahu tentang seseorang itu dikatakan asimptomatik ya kalau dia tidak ada gejala sama sekali. Kalau gejala ringan, dia gejalanya demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, ya badan ngilu-ngilu, badan sakit-sakit, sakit kepala, nyeri otot. Ya.
perlu untuk kewaspadaan pada usia lanjut dan orang-orang yang mengalami gangguan imunokompromis karena gejala dan tanda tidak khas, misalnya autoimun, ya itu perlu untuk dievaluasi lebih dalam. Nah, kalau gejala sedang itu kalau sudah ditemui tanda-tanda sesaknya, jadi membedakan dengan ringan itu sudah ada tambahan sesak nafas, sulit bernafas, ya. Nah, kalau pada anak-anak bisa dinilai dari rare respiratory rate, arti tingkat pernafasannya dalam 1 menit itu sudah di atas normal. Nah, selanjutnya adalah gejala sakit berat. Nah, bedanya sama sedang tadi adalah di sini pernapasannya sudah lebih dari 30 untuk orang dewasa, ya. Jadi sudah ada distres pernapasan berat, saturasi oksigennya di bawah 90% dan memang ini benar-benar sesak sekali dan memang ini membutuhkan penanganan yang serius dan harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya kita akan bicara tentang apa penata laksanaannya pada kasus-kasus tadi, ya, pada status-status tadi. Nah, kalau orang dengan konfirmasi tanpa gejala, dia cukup memang melakukan isolasi di rumah selama 10 hari. Itu dia harus kontrol suhunya 2 kali sehari, pagi, malam, selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Jadi memang sama sekali bukan tidak boleh ketemu, tapi dia gunakan masker. Kemudian selalu melakukan protokol kesehatan dengan cuci tangan, baik itu dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. Jaga jarak dengan keluarga, ya batasi 2 meter. Pastikan tempat tidur tidak sama dengan keluarga lain, anggota keluarga yang lain. Bisa. Kemudian menerapkan etika batuk, ya, dia jadi batuk walaupun dia pakai masker, kalau bisa tetap ditutup dengan siku lengan, ya. Alat makan, minum yang digunakan langsung dicuci dengan air sabun. Kemudian selalu melakukan berjemur matahari setiap 10-15 menit setiap harinya, kalau bisa jam 10 pagi. Kemudian pastikan suhu ruangan ada ventilasinya, ada pertukaran udara, ada jendelanya terbuka, pertukaran udara itu bisa keluar masuk, ya, cahayanya masuk tuh, jadi ada pertukaran udara ruangan. Kemudian selalu membuka jendela kamar secara berkala. Kemudian kalau memungkinkan gunakan APD saat membersihkan kamar. Setidaknya pakai masker, kalau bisa pakai handscoon, sarung tangan, dan kacamata Google. Nah, kemudian bagi keluarga yang kontak erat dengan pasien sebaiknya memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, kemudian anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter dengan pasien, senantiasa mencuci tangan, jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Jadi selalu biasakan untuk mencuci tangan, ya. Ingat senantiasa tetap membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Nah, konsumsi obat, ya, ini bagi yang tidak punya komorbid cukup, ya, dianjurkan multivitamin, ya, vitamin C, vitamin B, vitamin E, zinc, ya. Kemudian pada anak-anak, ya, suportif saja atau apa yang memang diperlukan saja. Kalau ada orang-orang yang punya komorbid, tetap melakukan pengobatan yang rutin dikonsumsi. Kemudian kalau dia rutin minum obat antihipertensi atau golongan ACE inhibitor, sebaiknya konsultasi dengan dokter jantung atau dokter penyakit dalam. Nah, kalau dia konfirmasi dengan gejala ringan, ya isolasinya tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau farmakologinya, ya ini tambahannya adalah dengan diperlukan pemberian antivirus. Kalau demam, ya dikasih obat demam, batuk dikasih obat batuk, ya. Ya, kalau sedang tadi sudah ada sesak tapi belum begitu berat, nah ini sebaiknya memang harus di rumah sakit dan ini harus dilakukan penanganan lebih lanjut, dan ini memang pihak rumah sakit yang lebih banyak memberikan penanganan. Saya harapkan informasi yang setelah saya bagikan ini memiliki referensi baru buat teman-teman sekalian. Jadi kita tahu status kita ini nanti apa. Apakah saat ini kita sebagai orang yang kontak erat karena kita pernah bertemu dengan orang yang positif tapi kita tidak memiliki gejala. Atau kalau kita sudah memiliki gejala, status kita menjadi suspek.
kita ada gejala, ada riwayat kontak dengan orang yang positif, kita jadi suspek. Kalau suspek, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan lakukan swab hari pertama, hari kedua. Kalau hasilnya langsung negatif, maka status kita gugur. Tapi kalau kita positif, maka status kita menjadi konfirmasi. Konfirmasi tentunya dengan gejala ringan, karena suspek kan dia belum bergejala. Ya, bisa ringan, dengan bisa sedang, ataupun bisa berat. Nah, kalau sudah konfirmasi, apa yang dilakukan? Isolasi kalau dia ringan atau asimptomatik, isolasi. Ya, kalau dia berat di rumah sakit. Nah, kalau ada komorbid, nah, tadi sudah dijelaskan semua. Jadi, apa yang saya bagikan mudah-mudahan bisa menjadi referensi baru buat Anda semua.